bersama di kelas kecil penuh angka. Bapak ajarkan kami semua tentang X1, X2 dan Z yang ingin tercapai juga. Kini ku terdiam sendiri di depan tabel yang sunyi. Tanpa bimbingan suara Bapak lagi saat mengikuti kolom kunci. Tadi saya Windy Eka Putri, aku rindu simplek ini. Rindu cara Bapak jelaskan garis besar dengan hati. Keyboard dan index kini hanya jadi memori, tapi aku janji akan ku ingat sampai nanti. Pak Adi, walau kini kita tak bertemu lagi, langkah-langkah itu tetap hidup dalam diri. Z maksimum bukan sekedar angka tinggi, tapi perjuangan logika dan cinta sejati. Dari Z kini tak ingin kelabu, koefisien negatif telah berlalu. Semua karena Bapak dulu mengajari kami tanpa ragu. Pak Adi, saya Windy Eka Putri, aku rindu simplek ini dari baris awal hingga optimalisasi terjadi. X1 dan X2 kini jadi teman sejati dalam hidup, dalam mimpi, dalam Pak Adi, terima kasih, saya akan terus menyelesaikan tabel ini bukan karena tugas, tapi karena cinta pada logika yang Bapak wariskan padaku. Aku rindu simplek dan rindu Bapak juga. Untuk contoh 1 di sini ada fungsi tujuan. Z max sama dengan 3 kali 1 tambah 5 kali 2. Z min 3 kali 1 min 5 kali 2 min 0 kali 3 min 0 kali 4 min 0 kali 5 sama dengan 0. Untuk kendalanya ada X3 2 kali 1 tambah kurang lebih dari 60. 2 kali 1 tambah X3 sama dengan 8. 3 kali 2 kurang dari 30. 3 kali 2 tambah X4 sama dengan 15. 6 kali 1 tambah X2 kurang dari 40. 6 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah X5 sama dengan 30. X1 dikali X2 lebih dari 0. Saat ku buka lembar soal terlihat angka bersinar. Ada X1 juga X2, mereka siap berperan. Ku jalankan fungsi tujuan Z max jadi incaran. 3 kali X1 ditambah 5 X2 menawan. Z max sama dengan 3 kali 1 tambah 5 kali 2, itulah fungsi tujuanku. Kendalanya harus ku patuhi agar hasil optimal aku raih. 3X
1, 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kurang dari 60, 2 kali 2 juga harus kurang dari 30. 2 kali 1 tambah X2 kurang dari 40. Jangan lupa X1 dikali X2 lebih dari 0. Mari kita selesaikan model ini, tak hanya nyanyi. Ku berhitung pakai simplex ataupun grafik langkah demi langkah, lalui agar solusi tak meleset lagi. Z max 3 kali 1 tambah 5 kali 2. Itulah fungsi tujuanku, kendalanya harus dipatuhi agar hasil optimal aku raih. 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kurang dari 60. 2 kali 2 juga harus kurang dari 30. 2 kali 1. Setelah fungsi ku tetapkan, sekarang waktunya pasang tabel. Ada Z dan variabel dasar, jangan sampai kita salah. Baris Z jadi yang utama, nilai min 3 dan min 5. Di sana yang lainnya masih nol semua, angka kita hitung juga. Tabel simplex awal sudah siap, ZX1 dan juga X2 plus X3, X4, X5. Di baris jangan lupa nilai NK. Z barisnya 1, min 3, min 5, 0, 0, 0. NK nya masih 0 bro. X3 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8, rasio 8/0 tak terhingga. X4 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15, rasionya 15/3 itu 5. X5 0, 6, 5, 0, 0, 1, 30. Rasio 30 dibagi 5 hasilnya ada 6. Kolom pivotnya kita cari dulu. Lihat paling negatif di baris Z, itu yang jadi arah masuk X2 dengan nilai min 5. Kita pilih sebagai pivot, kemudian banding rasio NK. Dibagi kolom masuk X4 lah yang terkecil, dia jadi variabel keluar. Tabel simplex awal sudah siap, Z, X1 dan juga X2. Langkah 3 menentukan kolom kunci, yaitu kolom yang mempunyai nilai pada fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka nilai terbesar dalam hal ini, yaitu kolom X2. Dalam baris fungsi tujuan tersimpan petunjuk arah langkah. Angka-angka negatif pun membisikkan suara keputusan. Harus kupilih satu yang paling besar. Nilainya negatif tapi sangat berarti. X2 lah kolom kunci dengan nilai negatif 5 meski tampak rendah. Tapi dialah penentu jalan keluar. Kita melangkah karena dia yang terpilih.
Angka ketiga dalam metode simpleks penuh arti. X1 pun tak sekuat dia. X3 dan lainnya netral belakang. Disinilah logika bicara. Pilih yang terendah di baris Z kita dengan nilai X2 lah kolom kunci paling negatif. Walau tampak kecil tapi dia besar di dalam strategi. Langkah sederhana namun penting untuk solusi. Terima kasih X2. Ke bawah kita menuju optimal. Jika nanti solusi tercapai, semua karena kau yang kupilih pertama. Kolom X2. Langkah 4. Memilih baris kunci, yaitu baris yang memiliki angka indeks yang terkecil dan bukan negatif. Perhitungan indeks, nilai kolom NK atau nilai kolom kunci. Goyang nasi padang, goyang pivot-pivotan, sempat jangan bimbang, yuk tentuin baris kunci sekarang. Setelah kolom kunci ku tentukan, angka berikutnya tak bisa kelupakan. Lihat ke bawah, nilai indeks pun datang. NK dibagi kolom musik, itulah perhitungan. Tapi harus hati-hati, kalau indeks negatif jangan dipilih. Yang dicari paling kecil, tapi nilainya tetap harus positif. Goyang baris kunci, ayo tentukan segera. NK dibagi kolom X2, itulah rumusnya. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Yang paling kecil 5 yang menang. X4 jadi baris kunci yang kita pegang. Ayo semangat kita selesaikan. Tabelnya bergetar saat ku hitung. Baris indeks mulai merunduk, tersenyum X4 di pojok, karena dia yang paling cocok. Tak usah ragu lagi kalau nilai indeksmu paling rendah. Kau yang terpilih jadi kunci. Goyang pivot sampai solusi tercapai. Goyang baris kunci, ayo tentukan. NK di kolom X2, itulah rumusnya. 30 dibagi 5, hasilnya 6. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Yang paling kecil, itu yang utama. X4 kita bawa ke langkah selanjutnya. Goyang pivot, simpleks makin mantap. Langkah 4 selesai sudah, tabelnya diubah. Ayo lanjut ke pivoting. Langkah 5, merubah nilai 2 baris kunci dengan nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. Dan juga gantilah variabel dasar pada baris kunci X4 dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Wes ayo simpulkan kudu goyang baris kunci, mari kita ubah baris kunci.
Jangan salah ya, setelah kutentukan baris kunci, kini saatnya operasi dimulai. Nilai baris kunci ku bagi satu-satu, pakai angka kunci di kolom masukku. Angka kunci ada di X2, nilainya 3, itu di baris X4, semua nilai dibagi 3, angka pivot pun sempurna. 0 dibagi 3 jadi 0, 3 dibagi 3 jadi 1, 0 dibagi 3 tetap 0, 1 dibagi 3 ya sepertiga, 15 bagi 3 jadi 5, baris X4 sekarang sudah berubah. Tinggal satu hal lagi, X4 diganti jadi X2 dong. Bikin pivot goyang kemana-mana. Angka penting sebelum eliminasi biar solusi makin pasti. Baris urai jadi lebih rapi, variabel dasar pun diganti. X2 sekarang jadi yang terdiri, menggantikan X sepenuh hati. Ingat-ingat cara kerjanya, baris kunci dibagi angka kuncinya. Semua jelas dalam tabel kita, angka 6 sudah menuju di sana. 0 dibagi 3 jadi 0, 3 dibagi 3 jadi 1, 0 dibagi 3 tetap 0, 1 bagi 3 ya sepertiga, 15 bagi 3 jadi 5, baris X4 sudah X2. Sekarangnya lanjut proses berikutnya, goyang terus sampai optimal kita punya. Yuk ayo, yuk ayo, ayo, bukan jarang goyang tapi tabel goyang. Singkat pun bisa yang asal ngerti langkah 5. Jangan bimbang, pivot goyang solusi dapat. Langkah 6, merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama, kurang koefisien pada kolom kunci. Nilai baru baris kunci. Ya wes ayo kita ubah tabel, bukan sulap, bukan sihir, ini langkah 6. Terus kita goyangin setelah baris kunci diubah. Sekarang waktunya kita bersih baris, yang lain juga harus diubah. Pakai rumus ini jangan sampai meleset koefisien kolom kunci. Kali nilai baru baris kunci kurangkan dari baris lama, itulah baris yang kita cari. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kali baris kunci yang baru. Elemen diupdate semua biar kolom kunci jadi 0. Misalnya baru Z punya 5 kalikan dengan baris 2 yang baru kurang dari baris Z semula, Z pun jadi makin sempurna. Bukan sihir, ini simplek, bukan jantih, tapi logika matematis. Langkah 6, eliminasi, simplek goyang sampai optimalisasi. Setiap baris satu persatu, lihat nilai di kolom masuk. Kalau 0 ya sudah oke, kalau bukan ayo dihitung semua. Pakai rumus ajaib ini, bukan manfaatin strategi, setiap langkah makin rapi. Optimasi tinggal selangkah lagi. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kali baris kunci yang baru. Z, X3 dan X5 diubah semua kolom kunci di baris dan jadi 0. Kalau kamu sudah paham ini langkah 7 bakal makin happy. Kita goyang sambil berpikir, simplek itu seru kok, bukan misteri. Yo goyang, bukan dukun, bukan klinik. Ini matematika, eliminasi semua baris dengan cinta dan logika yang manis. Goyang simplek,
Di sini ada baris pertama Z, yaitu X1 sama dengan min 3 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan min 3. Terus selanjutnya ada X2 sama dengan min 5 dikurang min 5 kali 1 sama dengan min 5 dikurang min 5 sama dengan 0. Selanjutnya ada X3 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. Terus ada X4 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 1/3 sama dengan 0 dikurang min 5 dibagi 3 sama dengan 5 dibagi 3. Terus itu ada X5 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. Untuk NK-nya sama dengan 0 dikurang min 5 dikali min 5 sama dengan 0 dikurang min 25 sama dengan 25. Di baris Z masih banyak yang negatif. Kalau masuk X2 nilainya min 5, kita pakai rumus sederhana. Kurangi Z lama dengan hasil kali koefisien. Kolom kunci dikali baris kunci yang baru, itulah yang akan kita kurangi. X1 sama dengan min 3 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan min 3. X2 sama dengan min 5 dikurang min 5 kali 1 sama dengan 0. X3 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. X4 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 1/3 sama dengan 5/3. X5 sama dengan 0 dikurang X5. S5 sama dengan 0 dikurang min 5 sama dengan 0. NK sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 5 sama dengan 25. Baris Z sudah berubah, tak ada negatif lagi di sana. Udah makin rapi langkah, makin pasti, ayo lanjut ke optimalisasi. Z awal penuh tekanan, tapi sekarang dia bersinar. Langkah ke-6 udah dilalui, baru pun jadi solusi. Z sama dengan min 3, 0, 0, 05/3, 025. Semua dari rumus yang pasti koefisien dikta kali baris kunci kurang X1 sama dengan 2 min 0 dikali 0 sama dengan 2. Terus ada X2 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada X3 sama dengan 1 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya ada X4 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 1/3 sama dengan 0. Selanjutnya ada X5 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk NK-nya ada sama dengan 8 dikurang 0 dikali 5 sama dengan 8. Goyang nasi padang, goyang tabel simple. Ini baris kedua, jangan lupa hitung semua. Jika kita ke baris X3 setelah baris kunci selesai, juga gunakan rumus yang sudah kita tahu. Ayo dihitung, jangan ragu-ragu. Rumusnya tetap sama ya. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci kali baris kunci yang sudah dibagi. X1 sama dengan 2 dikurang 0 kali 0 sama dengan 2.
X2 sama dengan 0 dikurang 0 kali 1 sama dengan 0. X3 sama dengan 1 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 1. X4 sama dengan 0 dikali 0 kali 1 per 3 sama dengan 0. X5 0 dikurang 0 kali 0 sama dengan 0. K8 dikurang 0 sama dengan 5 sama dengan 8. Baris X3 nggak berubah banyak karena kolom kunci di sini 0 semua, tapi tetap harus dihitung rapi karena simplex itu strategi. Kadang kelihatannya gampang tapi tetap harus teliti. Kalau salah satu angka hasil akhirnya bisa terganti. X1 tetap 2, X2 tetap 0, X3 tetap 1, X4 juga 0, X5 0, dan NK tetap 8. Baris kedua aman terkendali. Gaya sambil hitung tabel bukan hanya musik, tapi ilmu juga. Kalau semua udah selesai, lanjut ke optimalisasi. Goyang baris kedua. Ada baris ketiga. Untuk X1 nya sama dengan 6 dikurang 5 dikali 10 dikali 0 sama dengan 6. Selanjutnya ada X2 sama dengan 5 dikurang 5 kali 1 sama dengan 0. Terus untuk X3 nya ini ada sama dengan 0 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya ada X4 sama dengan 0 dikurang 5 dikali 1 per 3 sama dengan min 1,66667. Selanjutnya ada X5 sama dengan 1 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 1. Dan untuk NK-nya di sini ada sama dengan 30 dikurang 5 kali 5 sama dengan 5. Setelah baris kunci kita putar sekarang giliran baris X5. Koefisien kolom kunci nilainya 5 kita hitung satu-satu. Baris baru sama dengan baris lama dikurang 5 kali. Baris kunci setiap elemen dihitung cermat biar hasilnya nggak meleset. X1 sama dengan 6 dikurang 5 kali 0 sama dengan 0. X2 sama dengan 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0. X3 sama dengan 0. 5 kali 0 sama dengan 0. X4 sama dengan 0 dikurang 5 kali 1 per 3 sama dengan 1,6667. X5 sama dengan 1 dikurang 5 kali 0 sama dengan 1. NK sama dengan 30 dikurang 5 kali 5 sama dengan 5. Baris X5 sudah berubah total, kolom kunci sekarang jadi 0. Simpel makin rapi dan stabil, optimalisasi tinggal dikawal. Matematika juga bisa berjoget asing. X5 dulu tampak tinggi tapi setelah pivot jadi harmoni. Nilai X2 udah jadi 0, baris makin cakep. X1 tetap 6, X2 jadi 6, X3 tetap 0. X4 jadi minus, X5 tetap 1, NK tinggal 5. Itulah hasil baris baru kita. Langkah demi langkah kita lewati, sukses bukan buat ditakuti. Di sini ada tabel. Yang dipilih adalah baris X5 karena mempunyai nilai terkecil. Sama dengan 5 bagi 6, yaitu hasilnya
0,83333. Goyang simplek dulu, goyang cari indeks terkecil. Bukan nasi padang, tapi tak berpenuh peluang. Hari bosku Z sudah berubah, tak negatif lagi. Nilai min 5 jadi 0, kita pun senang hati. Lanjut ke indeks, kita evaluasi. Baris mana yang punya nilai paling mini? Cek semua baris satu-satu. Indeks dihitung, NK dibagi kolom masukmu. X3 sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya 4. X2 sama dengan 5 dibagi 0, itu tak layak. 5 sama dengan 5 dibagi 6, hasilnya 6,8. Nilai yang paling kecil baris S5 kita pilih jadi baris kunci karena indeksnya paling rendah. Kolom masuk tetap X1, pengisian X1 di X5 sama dengan 6. Itulah angka kunci kita, siap untuk angka pivot selanjutnya. Ubah baris X5 dengan pembagian. Semua nilai dibagi, angka kunci 6. X1 jadi 1, yang lainnya berubah. Kita dapat baris baru tanpa salah arah. X1 sama dengan 6 dibagi 6 jadi 1. X4 sama dengan min 1,666 dibagi 6 itu min 0. 277. X5 sama dengan 1 dibagi 6 jadi 0,166. NK sama dengan 5 dibagi 6 jadi 0,833. Baris baru X5 bersinar, pivotnya udah mulai berputar. Sintek makin mendekat, solusi tinggal cek optimalisasi lagi. Ada tabel lagi, Z X1 sama dengan min 3 dikurang min 3 kali 1 sama dengan min 3 dikurang min 3 sama dengan 0. Selanjutnya ada X2 sama dengan 0 dikurang min 3 dikali 0 sama dengan 0. Untuk X3 nya sama dengan 0 dikurang min 3 dikali 0 sama dengan 0. Untuk X4 nya 5 dibagi 3 dikurang min 3 dikali 0,277777 sama dengan 5 dibagi 3 dikurang min 0,8333331 sama dengan 2,5. Untuk X5 nya di sini sama dengan 0 dikurang min 3 dikali 0,16666 sama dengan 0 ditambah 0,49998 sama dengan 0,5. Untuk NK-nya di sini ada 25 dikurang min 3 dikali 0,83333 sama dengan 25 ditambah 27,5. Lanjut, di sini ada X3, X1-nya sama dengan 2 dikurang 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. X2-nya 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk X3-nya di sini ada 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 0. Untuk X4-nya ada di sini ada 0 dikurang 2 dikali min 0,27777 sama dengan 0 ditambah 0,56 sama dengan 0,56. Untuk X5-nya di sini ada
ada 0 dikurang 2 kali 0,16666 sama dengan 0 dikurang 0,33332. NK-nya sini ada 8 dikurang 2 kali 0,83333 sama dengan 8 kurang 1,6666 sama dengan 6,33. Lanjut, di sini ada X1-nya sama dengan 0,83333 dan untuk X2-nya sama dengan 5 dan Z-nya hasilnya adalah 27,5. Semula negatif 3 X1 masuk, kita harus putar. Dikalikan baru X1 yang baru lalu dikurang. Ayo kita hitung. X1 sama dengan min 3 dikurang min 3 kali 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0 dikurang min 3 kali 0 sama dengan 0. X3 sama dengan 0 dikurang X min 3 dikali 0 sama dengan 0. X4 sama dengan 5/3 dikurang min 3 dikali min 0,277777 sama dengan 2,5. X5 sama dengan 0 dikurang min 3 dikali 0,16666 sama dengan 0,5. NK sama dengan 25 kurang min 3 sama dengan 0,83333 sama dengan 27,5. Sekarang 27,5. Udah makin dekat ke jawaban, simpel sukses tanpa drama. Kita lanjut ke X3. Jangan lupa X3 awal punya angka 2 dikurang 2 kali baris S1 juga 1/1 hitung lagi. X1 sama dengan 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0. X3 sama dengan 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. X4 sama dengan 0 dikurang 2 dikali min 0 2,77 sama dengan 0,56. X5 sama dengan 0 kurang 2 kali 0,1666 sama dengan min 0,33. NK sama dengan 8 dikurang 2 kali 0,83333 sama dengan 6,33. X3 sekarang udah stabil. Yang terakhir tinggal kita ambil nilai Z udah paling tinggi, hasil optimal. Nilai nanti Z sama dengan 27,5, X1 sama dengan 0,833, Z 27,5, X1 sama dengan 0,83333, X2 sama dengan 5. Sintak tuntas, ayo goyang semangat. Di sini ada tabel akhir, tabel optimalnya. Untuk penjelasan hasil optimal, 1. Nilai optimal dari fungsi tujuan Z. Z sama dengan 27,5. Artinya, nilai maksimum dari fungsi tujuan yang sedang dioptimalkan adalah 27,5. Ini adalah hasil akhir setelah seluruh iterasi simplex selesai, dan tidak ada lagi nilai negatif di baris Z. Artinya sudah optimal. Yang kedua, ada solusi optimal. Nilai variabel keputusan. Dari kolom variabel dasar, kita bisa melihat variabel apa yang masuk basis bernilai bukan 0, yaitu
ada X1 nilainya 0,83333. Untuk variabel X2 di sini nilainya ada 5. Untuk variabel 3 X3 di sini nilainya ada 6,33 dan untuk variabel X4 dan X5 untuk nilainya ada 0 karena tidak ada di basis. Untuk yang ketiga ada interpretasi ekonomi jika dibutuhkan. Jika ini konteks produksi, maka produksi optimal adalah X1 sama dengan 0,833 unit, X2 sama dengan 5 unit dengan keuntungan maksimum Z sama dengan 27,5. Jika ini alokasi sumber daya, maka inilah kombinasi terbaik untuk memaksimalkan hasil sesuai kendala yang ada. Untuk ciri-ciri bahwa tabel ini sudah optimal, baris Z tidak memiliki koefisien negatif di kolom variabel keputusan. X1, X2, X3. Semua indeks sudah tidak relevan dihitung lagi. Tidak ada variabel lagi yang bisa masuk baris untuk meningkatkan nilai Z. Untuk kesimpulannya, di sini ada fungsi tujuan mencapai nilai maksimum di Z sama dengan 27,5. Nilai variabel optimal X1 sama dengan 0,8333. X2 sama dengan 5. X3 sama dengan 6,33. X4 sama dengan 0. Dan X5-nya sama dengan 0. Iterasi simplex selesai karena sudah mencapai kondisi optimal. Yogo yang bukan nasi padang, ini tabel optimal. Simplex udah tuntas, hasil maksimal. Setelah banyak literasi, kini waktunya kita berhenti. Tabel optimal sudah didapat, simplex selesai, semua tepat. Lihat baris Z paling atas, koefisien negatif sudah lepas. Z sama dengan 27,5, itulah nilai fungsi tujuan kita. Z udah maksimal, nggak bisa naik lagi. Baris Z bersih, semua positif kini. Nilai Z 27,5. Kemenangan di tangan, ayo kita joget. Bila X1 sama dengan 0,833, X2 sama dengan 5, stabil luar biasa. X3 sama dengan 6,33. X4 dan X5 ya udah kosong saja. Kalau ini soal produksi, maka ini jumlah terbaiknya. Sobatku, kalau soal alokasi dana, X1 dan X2 penuh semua. Rencana X1 sedikit, X2 cukup, X3 bantu sebagai cadangan backup. Tak ada yang rugi, semua pas. Simplex cerdas, hasilnya jelas. Ya sudah maksimal, mari rayakan. X1 dan X2 bawa keuntungan, tak ada lagi langkah lanjutan. Tabel optimal sudah jadi jawaban. Ciri optimal sudah terpenuhi, negatif di Z sudah tak ada lagi. Indeks kecil tak relevan lagi, saatnya nyanyi. Simplex happy ending. Bukan demi langkah ku jalani dalam diam. Baris demi baris ku hitung dengan harapan. Di balik angka yang tertulis ada cerita yang tak pernah habis. Antara Z yang ingin ku maksimalkan dan kendala yang terus menahan.
cintaku yang luar biasa, berjuang dari nilai negatif hingga mencapai cahaya. Meski harus pivot, ganti dasar berkali-kali, tapi tujuan akhirnya tetap Z yang tertinggi. Ini bukan sekadar solusi semata, tapi keputusan terbaik dari banyak pilihan yang ada. X1 dan X2 ku pilih sepenuh jiwa, karena cinta juga butuh optimalisasi nyata. Aku takkan ragu, meski ada indeks yang menipu. Baris kunci akan ku tentukan dengan hati penuh perhitungan. Semua negatif hilang dan tak berubah terang. Aku tahu cinta ini telah sampai di simplek, cintaku yang luar biasa. Tak perlu interaksi lagi, karena aku yakin hasilnya nilai Z sama dengan 27,5. Ku pegang erat seperti cinta yang tak ingin ku lepas. X1 sama dengan 0,833 dan X2 sama dengan 5. Itulah rencana terbaik dalam hidupku yang penuh angka. X4 dan X5 mungkin tak masuk cerita, tapi mereka tetap nyata dalam cinta dan data. Simplek ini adalah jalan logika, tapi hatiku yang memilih jawabannya. Simplek cintaku yang luar biasa.